Halo pemirsa, selamat datang kembali di Fantis Fiesta. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana caranya mengelola keuangan untuk lebih baik. Tapi, kalau Anda masih merasa, kok uang cepet banget habis, padahal nggak dipakai untuk belanja yang aneh-aneh, bisa jadi Anda terkena yang namanya pengeluaran bocor halus. Di video kali ini, kita akan bahas, kok bisa ya pengeluaran-pengeluaran kecil kita nggak berasa, tapi kok ujung-ujungnya bikin dompet jebol, kita nggak sadar. Jadi kita akan bahas, kita akan kupas ya gimana caranya supaya kita sadar dan gimana caranya supaya kita bisa menanggulangi hal tersebut. Sebelum kita bahas tentang pengeluaran bocor halus, yuk kita sama-sama mundur sedikit. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Sebenarnya hal ini bisa terjadi karena di zaman sekarang apa-apa serba mudah. Contoh, ingin belanja sesuatu. Dulu kita mesti pergi ke toko. Kalau sekarang kita lihat di gadget, ya. Kita tinggal klik. Mungkin besok atau lusa barang udah bisa sampai ke kita. Belum lagi zaman sekarang banyak banget promo-promo. Bisa gratis ongkir, bisa beli 2 gratis 1 dan sebagainya. Sekarang semuanya jadi lebih mudah. Kalau saya ingin punya sesuatu, saya ingin beli sesuatu, dengan modal klik doang, itu semuanya barang bisa langsung ada di depan saya. Nah, inilah yang bikin kita kadang merasa gini, belanja kan cuma segini doang, ini kan nggak mahal, ini kan ya cuma berapa doang sih, cuma sekian puluh ribu doang dan sebagainya, tapi itu yang lama-lama bikin bocor juga. Nah, itu sebabnya penting sekali kita punya kesadaran. Nah, sekarang baru kita bahas apa itu pengeluaran bocor halus. Jadi misalnya gini, hari ini kita beli boba 20.000, terus kita beli kopi 10.000 atau 15.000, terus kita beli lagi snack misalnya lewat ojol 30.000. Kelihatannya kecil-kecil kan? Kita nggak berasa. Tapi kalau frekuensinya sering, yang kecil-kecil ini lama-lama juga jadi banyak. Ini yang kadang bisa bikin pengeluaran kita jadi besar. Kita udah anggarkan, tapi ternyata kok setiap bulan nggak sesuai dengan yang udah kita anggarkan. Nah, belum lagi misal nih, ada parkir harian. Belum lagi kalau kita naik ojek mendadak karena kita lagi malas jalan kaki. Dan hal-hal lainnya yang bisa bikin pengeluaran jadi besar, tapi kecil-kecil. Jadi dari semua itu bisa bikin anggaran kita itu jadi bocor. Nah, kadang-kadang kita mikirnya gini, nggak apa-apa lah, dikit ini, nggak apa-apa lah, cuma kecil kok nominalnya. Nah, yang nggak apa-apa ini karena nominalnya kecil, inilah yang bisa bikin yang namanya pengeluaran bocor halus. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, dampaknya gimana? Coba Anda kebayang nggak dampaknya gimana yang namanya pengeluaran bocor halus? Misal ya, jajan, kopi, boba dan sebagainya kecil aja, 20.000 aja per hari. Berarti 1 bulan sudah 600.000. Belum lagi tambah 3 langganan streaming online. Sekalinya atau satunya 50.000. Berarti kalau 3 itu sudah 150.000. Belum lagi ojek, parkir dan lain-lain sebagainya. Total, kalau di total itu bisa 1 juta setiap bulan loh. Bukan angka yang kecil loh. Kalau jadi di total jadi 1 juta tiap bulan, wah ini kan di luar rencana kita, betul nggak? Dan karena nominalnya yang tadi kecil, kita kurang sadar, kita nggak refleksi. Nah, makanya penting banget buat kita melakukan yang namanya rekonsiliasi keuangan. Apa itu rekonsiliasi keuangan? Jadi contoh gampangnya adalah pengeluaran nyata kita itu selalu kita coba compare antara yang kita anggarkan dengan pengeluaran realnya seperti apa. Supaya kita tahu bahwa yang udah kita anggarkan ini dengan pengeluaran ini hasilnya bagaimana ya. Beda jauh atau beda tipis. Gawat kan kalau beda jauh. Kita anggarkan misalnya pengeluaran kita 2 juta, tapi tiap bulan pengeluaran kita malah 3 juta. Wah, ini gawat. Nah, jadi ini adalah momen sadar kita supaya tidak terjadi pengeluaran bocor halus. Kita perlu melakukan yang namanya rekonsiliasi keuangan. Nah, pemirsa,
Gimana caranya ngecek supaya bocor halus ini tidak terjadi? Tapi kita kan nggak mau pakai cara ribet, kita mau pakai cara yang simple. Tenang, kita bisa lakukan pencatatan walaupun nggak sampai detail banget, tapi perlu konsistensi aja. Nah, langkah praktisnya seperti apa? Saya kasih tahu langkah praktisnya kepada pemirsa seperti ini. Yang pertama, cek mutasi e-wallet atau mobile banking minggu lalu. Itu aja dulu, ya. Jadi kita bisa tahu nih, pengeluaran kita minggu lalu dari mobile banking atau e-wallet itu kemana aja, ya. Yang 10.000, yang 20.000, yang 15.000 itu larinya kemana aja. Yang kedua, kita perlu lakukan yang namanya pengelompokan pengeluaran. Mana yang merupakan kebutuhan yang harus dan mana yang merupakan keinginan Anda. Itu mesti kita bedakan. Yang ketiga adalah kita tentukan batasan. Jadi kita tentukan batasan, misalnya nih, kalau kita mau jajan maksimal ya 20.000 per bulan atau misalnya per minggu, itu kita perlu tentukan batasan itu. Kemudian yang keempat, kita lakukan yang namanya rekonsiliasi mingguan. Ya, jangan lakukan rekonsiliasi setelah 2 bulan atau 3 bulan, jangan. Kita lakukan rekonsiliasi mingguan. Kita bikin lebih rapat. Tujuannya apa? Supaya kalau terjadi kebocoran, kita buru-buru tahu bocornya di mana nih minggu ini dan sebagainya. Untuk pengeluaran yang mana pula. Nah, dengan kebiasaan ini, Anda bisa lebih mindful setiap kali ingin melakukan jajan ini itu untuk pengeluaran. Nah, pemirsa, tips supaya bocor halus tidak kambuh. Ada tipsnya loh pemirsa. Kan kita nggak mau kan, hari ini kita ada pengeluaran bocor halus, udah kita tanggulangi, ternyata kambuh lagi. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa saya sharing supaya bocor halusnya itu tidak kambuh lagi. Beberapa contoh tips itu seperti ini. Yang pertama, pakai e-wallet khusus untuk jajan. Dan ini sesuai dengan yang sudah Anda anggarkan setiap bulan supaya tidak over budget. Yang kedua, kita pasang reminder sebelum melakukan perpanjangan langganan otomatis. Jadi kalau kayak misalnya kita mau lakukan perpanjangan otomatis yang setiap bulan misalnya 50.000 dan sebagainya, itu kita pasang reminder supaya kita bisa kontrol. Dan kalau memang kita nggak terlalu butuh banget, kita nggak sering pakai, kita bisa cancel, kita nggak usah perpanjang. Nah, yang ketiga, ini juga yang sudah saya lakukan. Kita bawa tumbler sendiri, ya, atau bawa bekal sendiri dari rumah supaya kita nggak terbiasa untuk cari jajanan di luar. Lumayan loh, kalau kita pakai tumbler, kita bawa kopi, kita nggak perlu jajan kopi. Memang sih kesannya gampang, kesannya tuh murah. Sekali ngopi 15-20 ribu. Tapi kalau saya misalnya sehari 2-3 kali ngopi, itu bisa berapa? 40-60 ribu. Lumayan banget kalau disebulankan. Tips yang keempat adalah kita pakai prinsip tunda 24 jam. Tunda dulu, jangan begitu kepingin ya langsung misalnya beli dan sebagainya. Jangan, kita tunda dulu 24 jam supaya kita bisa luangkan waktu bener-bener pikirin ini bener-bener saya butuhin atau enggak gitu. Dan yang penting jangan lupa rutin untuk rekonsiliasi keuangan. Rekonsiliasi keuangan pribadi rutin dilakukan dan itu sangat penting ya. Nggak perlu setiap hari, misal Anda lakukan setiap minggu. Sabtu sore, atau Minggu pagi, atau Minggu sore, it's okay. Yang penting Anda rutin lakukan yang namanya rekonsiliasi keuangan pribadi. Toh juga lakukan rekonsiliasi keuangan pribadi ini buat kita ngecek, minggu ini saya jajan apa aja ya? Minggu ini bocor halusnya di mana aja ya? Toh itu juga nggak butuh waktu lama. Ya paling 10-15 menit doang. Karena apa pemirsa? Kita kerjakan untuk menikmati hidup. Jangan sampai nih pemirsa menikmati 3 hari, tapi sengsara 27 hari. Nggak mau kan? Nah, pemirsa, jadi sekarang udah mulai paham ya, bahwa yang namanya pengeluaran bocor halus ini tidak bisa disepelekan. Memang sih kesannya kecil, tapi kalau frekuensinya sering, lama-lama jadi besar, ya nggak ada gunanya kita buat anggaran. Karena apa? Selalu bocor. Ya, percuma juga kalau kita bikin anggaran selalu bocor, at the end nanti kita malah kecewa sendiri. Nah, pengeluaran besar itu biasanya sudah kita rencanakan. Tapi yang bahaya, yang pengeluaran kecil ini. Makanya namanya bocor halus.
Karena pengeluaran kecil bikin kita nggak sadar. Pengeluaran kecil bikin kita toleran. Toh cuma sekian belas ribu, cuma sekian puluh ribu, itu yang bikin bahaya. Maka dari itu, penting sekali menggunakan atau Anda buat rekonsiliasi keuangan pribadi. Setiap minggu, sebisa Anda mau lakukan pagi, siang, atau sore, cuma butuh waktu 10-15 menit, it's okay. Dari sini Anda akan tahu bocor halusnya kemana. Dan kalau kita udah tahu, kita bisa antisipasi. Kita udah tahu, oh ternyata minggu ini sering banget nih beli kopi sampai 10 kali atau sampai 6 kali. Berarti minggu depan kita batasin aja. Dengan pakai e-wallet tersebut, kita batasin beli kopinya 2-3 kali aja. Dengan mencatat, kita bisa tahu. Dengan tahu, kita bisa paham dan kita bisa lakukan antisipasi. Supaya kita bisa kontrol, supaya tabungan kita juga bisa jalan, Anda juga punya uang untuk bisa diinvestasikan, dan Anda bisa menikmati hidup dengan lebih tenang. Nah, sekian dulu pemirsa. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan tips-tips keuangan lainnya dari Vantis Fiesta. Kalau pemirsa ingin ngobrol lebih jauh, ingin ngobrol lebih dalam tentang bagaimana soal keuangan pribadi Anda, kunjungi kami di website kami, yaitu www.vantisprosperindo.co.id. Karena Vantis adalah solusi finansial Anda. Terima kasih.